Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Setelah saya mengamati, ternyata nikah beda agama itu langgeng tidaknya dipengaruhi oleh apakah kedua belah pihak keluarga kita fanatik atau tidak. Jadi kalau misalnya ini kita mau menikah, terus kalau keluarga kita, calon istri kita atau calon suami kita itu fanatik dalam beragama, maka pernikahan beda agama ini sangat berisiko. Kalau misalnya sebaliknya, keluarga daripada pasangan kita ini tidak terlalu fanatik dalam beragama, ya bisa-bisa aja gitu, nggak terlalu berlebihan dalam beragama, maka pernikahan kita bisa langgeng. Ini berdasarkan pengamatan saya pribadi ya, nggak apa-apa, bantah aja. Kalau misalnya ada argumentasi yang paling kuat, nggak apa-apa, dibantah aja di kolom komentar ya. Jadi kuncinya di sini nih, fanatik dalam beragama. Kalau kita mau langgengkan pernikahan atau kita mau melaksanakan pernikahan, kita punya pacar nih, beda agama dengan kita, terus kita mau menikah, kita berpikir ya, ini resikonya apa sih kalau menikah beda agama? Kalau keluarga kedua belah pihak itu, misalnya keluarga istri kita misalnya, calon istri kita misalnya, fanatik dalam beragama, maka ini akan sangat berisiko besar. Lebih baik dibatalkan pernikahan, kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak keluarga kita itu tidak terlalu fanatik dalam beragama, ini nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Itu berdasarkan pengamatan saya pribadi. Sebenarnya secara hukum nikah beda agama di Konoha itu multitafsir ya. Kenapa saya mengatakan multitafsir? Jadi gini, ada yang mengatakan bahwa nikah beda agama itu boleh, ada juga yang mengatakan nikah beda agama itu tidak boleh. Ada secara perdata mengatakan bahwa nikah agama di Konoha itu, nikah beda agama maksudnya, boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau saya berpikir kritis ya, kalau kita mengkritisi hukum yang amburadul di Konoha ya, saya melihat ya, hukum di Konoha itu terlalu kepo dengan masalah pribadi masyarakatnya. Pernikahan itu kan masalah pribadi ya. Kenapa justru negara kita itu justru mengurusi selangkangan orang lain gitu, selangkangan masyarakatnya gitu? Kenapa? Kenapa terlalu kepo? Kalau di luar negeri, konstitusi atau undang-undang negara mereka itu tidak terlalu kepo dengan masalah pernikahan beda agama, nggak terlalu kepo. Tapi saya melihat konstitusi kita sudah terlalu kepo dengan pernikahan beda agama. Bukan berarti saya menolak konstitusi kita ya. Saya di sini hanya menganalisis keseluruhan hukum perdata kita. Apakah ini karena hukum perdata di Konoha itu sudah diambil alih atau dikudeta atau dibajak oleh kaum agamis di Konoha, kaum agamis yang berlebihan dalam beragama di Konoha? Apakah ini ada faktornya? Jadi saya akan menjelaskan ya, pelan-pelan ya. Mulai daripada hukum perdata atau hukum konstitusi di Konoha, apakah membolehkan pernikahan beda agama? Saya akan menjelaskan pelan-pelan ya, mulai daripada pandangan saya pribadi, apakah pernikahan beda agama ini berisiko atau tidak? Perlukah ini dicampuri oleh pemerintah? Dan saya juga akan menjelaskan, sebenarnya video ini requestan teman saya bernama Kay. Saya akan membahas tuntas ini masalah pernikahan ya, mulai daripada sifat-sifat atau karakter-karakter pernikahan, bagaimana pernikahan itu nanti setelah sudah langgeng gitu. Jadi saya akan membahas dari berbagai sudut pandang ya, mulai dari psikologi gitu, dari pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Kita mulai daripada hukum perdata masalah pernikahan di Konoha. Sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan di Konoha ya. Pernikahan beda agama itu dianggap tidak sah dan melanggar undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun di sisi lain, hukum perdata Konoha mengatur dan hak kewajiban pasangan yang menikah beda agama itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi
Di satu sisi ada yang membolehkan, di sisi lain ada juga yang tidak membolehkan. Jadi ini semacam multitafsir ya, standar ganda gitu. Nah, setelah saya meneliti dan memahami kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa ada semacam multitafsir dalam undang-undang kita, masalah hukum beda agama ini. Setelah saya mengamati, ternyata 85% lebih hukum perdata kita itu berdasarkan referensi daripada agama mayoritas di Konoha. Jadi boleh dikatakan bahwa lebih dari setengah hukum perdata kita itu berlandaskan agama yang ada di Konoha. Gak percaya? Coba cek datanya. Jadi itu artinya secara tidak langsung kita sudah menjadi negara agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Contoh misalnya, bukti yang lebih konkret misalnya, Aceh itu udah beda sendiri. Aceh itu sudah menegakkan syariat agama di sana. Sudah beda sendiri. Jadi undang-undang kita juga sudah banyak terkontaminasi dari undang-undang hukum agama. Jadi ini semacam anomali ya. Kita negara demokrasi tapi menggunakan atau mengambil undang-undang dari hukum agama. Jadi semacam anomali ya. Tidak sinkron gitu. Harusnya kan demokrasi itu kan cocoknya dengan liberal ya. Kebebasan yang bukan absolut ya. Kebebasan ada diatur dalam konstitusi. Tapi kalau demokrasi ini disangkutkan dengan hukum agama itu sudah tidak masuk akal lagi. Hal ini sama seperti misalnya kita menggunakan baju setelan jas tapi kita menggunakan celana pendek, kan nggak nyambung. Sama seperti itu. Demokrasi menggunakan hukum atau berlandaskan hukum agama itu sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal. Selain itu, kalau saya menelisik ya, memperhatikan ya, menganalisis kenapa hukum perdata di Konoha itu banyak dibajak oleh kaum agamis gitu, berlandaskan agama mayoritas di Konoha. Jadi menurut saya ini semacam politik ya, politik agama lebih tepatnya. Jadi kenapa mereka melarang menikah beda agama itu di Konoha ya? Ini di Konoha ya, bukan di Indonesia, di Konoha. Mungkin saja kalau dugaan saya ya, ini akan mengurangi orang yang pindah agama. Itu feeling saya. Atau mungkin standar ganda deh, yang agama mayoritas di Konoha itu pengen gitu tambah banyak lagi. Mereka bisa menikah dengan orang lain, agama lain, biar masuk ke agama mereka, ke agama mayoritas. Dengan apa? Dengan berlandaskan apa? Berlandaskan ini hukum ini. Karena menikah itu harus agama. Sehingga kalau dia pacaran dengan agama orang lain, misalnya agama mayoritas, dia akan menarik minoritas ini ke mayoritas. Itu semacam politik dalam kurung, dalam tersembunyi. Saya setelah membongkar gitu, ada politik seperti itu, tapi tidak terlihat kasat mata. Ada tujuan-tujuan seperti itu. Setelah saya lama mengamati gitu, kenapa banyak hukum di Konoha itu berlandaskan agama? Ternyata tujuannya itu supaya agama mayoritas di Konoha itu tetap mayoritas gitu. Sehingga dibajaklah konstitusi. Buktinya 85% undang-undang perdata kita berlandaskan agama yang mayoritas di Konoha. Kurang berlandaskan apa coba negara kita ini? Kurang berlandaskan agama apa coba? Semua hal kita tergantung agama kok, menikah, makan, semua hal dikaitkan dengan agama. Semua hal di Konoha. Memilih pemimpin sekalipun harus seagama, seiman. Jadi dalam kurung, negeri Konoha itu sebenarnya sudah negara agama. Jadi konstitusi kita gitu, kalau bisa ya diganti aja gitu. Jangan malu-malu gitu. Kalau mau negara agama ya negara agama sekalian gitu. Jangan nanggung-nanggung gitu. Jadi ini kan semacam kucing-kucingan gitu, tak umpet. Tapi menurut saya pribadi, menikah itu bukan hanya persoalan agama ya. Menurut saya agama itu sekian-sekian lah gitu. Yang paling utama itu adalah karakter. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan negara itu terlalu kepo gitu dengan masalah pribadi masyarakatnya. Bukan jaminan kalau misalnya satu agama nikah langsung langgeng. Enggak jaminan. Enggak jaminan kok. Jadi yang paling utama menurut saya pribadi itu
dalam pernikahan itulah karakter, sifat. Jadi kenali dulu karakter pasangan kita ya, biar pernikahan kita itu langgeng. Yang kedua misalnya, hal-hal yang penting sebelum menikah ya. Yang kedua misalnya, emosi. Jadi berapapun umur kita, berapapun usia kita, kita tidak layak menikah kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Ini sangat penting ya. Makanya banyak kasus-kasus di dalam rumah tangga itu, seperti kasus KDRT. Ini kan karena tidak bisa mengontrol emosi ya. Sesama, ya cewek juga ada yang melakukan kok, nggak hanya cowok yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi berapapun usia kita, berapapun umur kita, kalau kita belum bisa mengontrol emosi, jangan menikah dulu gitu. Lalu selanjutnya misalnya, ada teman saya merequest atau menanyakan, kalau misalnya ada nih pasangan kita yang waktu pacaran itu sering berantem gitu, terus dia punya masa lalu misalnya, masa lalu mohon maaf ya, cowok gitu, cowoknya ini punya masa lalu pernah terkontaminasi gitu, ada berhubungan dengan SPG atau kupu-kupu malam, pernah melakukan hubungan spesial dengan kupu-kupu malam gitu. Jadi si teman saya ini kayak ini menanyakan, apakah ini pernikahannya langgeng, apakah ini pacarannya sehat atau tidak. Jadi saya akan menjawab sekalian di sini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau masalah karakter ini sangat susah dirubah, butuh puluhan tahun. Jadi kalau misalnya nih pasangan kita itu punya kebiasaan misalnya jajan gitu, suka jajan di luar gitu, ini susah dirubah. Kalau Anda tidak bisa menerima ini, kekurangan ini, si cewek, jangan coba-coba menikah deh. Jangan coba menikah. Berantakan nanti pernikahan Anda. Karena ini penyakit, susah dirubah. Ini semacam penyakit guys. Karena apa? Karena ini udah ketagihan gitu. Jadi di otak manusia itu ada semacam dopamin ya. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu gitu, jajan di luar, otak manusia itu akan mengeluarkan dopamin, membanjiri otak kita dopamin. Jadi ini susah dirubah. Kalau misalnya ada karakter-karakter seperti itu, jadi menikah itu intinya ya, misalnya pasangan kita doyan jajan di luar gitu, atau pasangan kita mudian gitu, atau pasangan kita emosian, pasangan kita boros misalnya, cewek ataupun cowok ya, ini akan susah dirubah. Harus menerima seperti ini, plak ketik plak. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh nanti juga berubah kok, enggak, itu nggak bakalan berubah. Tetap akan seperti itu. Karakter itu sangat susah dirubah, butuh puluhan tahun gitu, bahkan ratusan tahun. Jadi kalau pasangan kita itu misalnya suka jajan di luar gitu, suka berhubungan dengan kupu-kupu malam misalnya, ya mending kalau Anda tidak mau menerima dia apa adanya, mending nggak usah lanjutkan pernikahan seperti ini. Itu sangat berbahaya kalau dilanjutkan pernikahan seperti ini ya. Jadi setelah saya meneliti dan memahami, biasanya orang yang cerai itu ya, terutama di Konoha itu, kalau misalnya kita tanya nih satu-satu, kenapa kamu cerai? Kan dulu kan kamu romantis, kamu menerima dia apa adanya. Ya, dia sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi ada kan pernyataan-pernyataan seperti ini ya, dia sudah seperti dulu lagi. Kalau kita teliti kalimat seperti ini, artinya dia sudah gagal mendeteksi sifat asli pasangannya. Kalau misalnya dia berhasil mendeteksi sifat asli atau karakter pasangan aslinya, berarti dia tidak akan mengatakan seperti ini. Itu artinya dia tidak mengenali. Sebenarnya pasangannya itu bukan berubah ya, akan tetapi dia yang gagal mengenali. Manusia itu karakter itu sangat susah diubah. Butuh puluhan tahun dan butuh kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat ekstrim. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan teman saya bernama Kay ini. Jadi Kay ini juga punya pasangan yang beda agama ya. Jadi dia pernah curhat ke kita gitu, bagaimana pernikahan saya nanti, apakah langgeng atau tidak. Ya jawaban saya juga seperti itu. Kalau
keluarga pasangan Anda itu fanatik dalam beragama, jangan coba-coba. Kalau tidak fanatik, bisa aja hubungan Anda itu langgeng. Karena fanatik ini sangat susah dirubah, guys. Butuh puluhan tahun. Ini semacam karakter. Ini semacam penyakit kalau kita sudah fanatik dalam beragama. Jadi, ya mohon maaf ya, saya tidak menggurui di antara sahabat yang nonton video ini. Akan tetapi, kalau misalnya kita menikah itu tanpa persiapan, tanpa ilmu parenting gitu, tanpa bisa mengontrol emosi, asal menikah gitu, tanpa persiapan yang matang, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Contoh misalnya, ketika ada seseorang yang menikah itu, terus dia punya anak, tapi dia tidak mengerti gimana cara mengurus anak gitu, tidak mengerti parenting gitu, maka si anak ini akan menjadi, mohon maaf, kurang gizi, bisa aja stunting. Si orang tuanya ini tidak bisa melihat apakah makanan yang dikonsumsi anak ini bergizi atau tidak. Kalau si anak ini sudah stunting, IQ rendah, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju? Negara maju itu dipenuhi dengan apa? Dipenuhi oleh orang-orang yang SDM-nya tinggi, minimal IQ-nya 90 ke atas. Jadi kalau IQ-nya 78, IQ masyarakatnya 78 seperti Konoha, gimana kita mau maju coba? Realistis aja deh. Gak ada satupun di dunia ini negara maju yang IQ-nya 78. Jadi ini berpengaruh ya. Mulai dari apa? Mulai daripada orang tua. Mulai daripada apa? Mulai daripada pernikahan. Ya, hal semacam ini. Jadi dan sahabat yang nonton video ini, biar ini ya, akan sadar gitu tentang pernikahan itu. Betapa pentingnya pernikahan itu membangun kemajuan suatu bangsa. Dimulai daripada keluarga kita. Mulai daripada orang tua kita. Mulai daripada melakukan pernikahan. Sama laki-laki dengan perempuan. Jadi yang menurunkan kecerdasan itu adalah perempuan. Jadi misalnya nih kita pengen anak kita cerdas, kita mulai dari orang tuanya gitu. Dari awal start dari nol gitu, orang tuanya, ibunya gitu. Kalau kita memilih, mohon maaf ya, ibunya yang kurang cerdas, ya kita harus menerima anak kita juga nanti kurang cerdas. Bisa aja dirubah dengan apa? Dengan gizi, dengan pola makan yang sehat. Tapi kan di Konoha saya melihat ya, anak kecil sudah dikasih bakso gitu, sudah dikasih mie ayam gitu, sudah dikasih makanan junk food gitu. Orang tua di Konoha itu tidak mengerti parenting, tidak mengerti asupan gizi. Waktu hamil istrinya nggak dikasih makanan bergizi, harus dikasih dong makanan bergizi. Biar apa? Biar anaknya itu jangan stunting gitu, jangan IQ 78 gitu, seperti warga Konoha sekarang ini. Banyak yang IQ 78. Yang dibahas apa, yang dikomentari apa gitu. Ya sudahlah. Oke, sebelum saya didemo oleh kaum 78 ini, saya pamit dan kabur gitu. Akhirnya Konoha, salam kabur.